Pendatangan Kabupaten Pasaman Barat berkunjung di Sialang Jaya, Nagari Gede. Untuk lebih singkatnya kita minta pesan dan kesan sebagai ekspresi yang sudah dipraktekkan untuk di wilayah kita. Silakan Pak. Sudah perkenalan, nama saya Afdal SPMSI. Ini dipercaya sebagai LT ya, Kepala Dinas Tanah Pangan dan Agrikultura yang tinggalnya berada di Padang 7 ya, dan Padang 7 dan Kapsan Barat. Nah, kita di sektor pertanian tanah pangan dan hortikultura sebenarnya. Nah, pasnya di sini juga ada dua komoditi yaitu tanam pangan hortikultura, ada juga sektor yang tanam padi, jagung dan juga hortikultura sayur dan buah. Nah, ini juga hadir jajaran tiket kita Ibu Isna, Kang PPWKP ya Bumi, dan sekitarnya mewakili dari Kecamatan Tingali. Hari ini kita berada di lokasi kalau saya ini Sialang Jaya Raya, Unik Raya. Nah, tidak asing lagi Pak Ketua, Pak Pimpinan Yayasan mungkin. Nah, kami hadir di sini tidak hanya sekali ini, bahkan setiap tahun ada. Karena Lupus ini merupakan Lupus uji coba, Lupus pembinaan skala nasional juga. Sudah ada IND 4, uji-uji varietas, pembenihan dan lain-lain. Nah, hari ini kita hadir kembali dalam rangka himbau dari Pak Menteri kita untuk hari ini melalui BP SDMP Kepala Badan untuk PIC atau penanggung jawab Sumatera Barat, termasuk daerah bencana. Kita salah satu dari 12 kabupaten terdampak bencana, dan hari ini kita di Sumatera Barat dan termasuk juga provinsi lainnya di 4 provinsi lain di Indonesia, masuk sampai Kalimantan dan TC Sulawesi. Kita melaksanakan tanam padi serentak, Mas. Seluas 50.000 hektar. Kita mendapat jatah lebih kurang 2026. Kemarin kita rakor di Padang bersama Kepala Badan dan jajaran, masuk Pak Kadis BPTP Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita terjun langsung ke lapang memantau pertanaman yang melaksanakan tanam serempak ini yang ditargetkan lebih kurang 2026 hektar untuk Kabupaten Barat. Nah, kita siap, ini sebarannya berada di 11 kecamatan, dan untuk lokus pemerhatinya atau lokus utamanya ada di Bumi dan Desa Baru ya. Dan kita dua tim ini, tim satu di sini, tim dua di Bumi. Insyaallah kita lihat sama-sama di Bumi ini Pak, sangat terkesan sekali karena Bumi ini merupakan salah satu luasan terluas ya, nomor 2 di Sumatera Barat, hamparan terluas di Sumatera Barat, di Pasaman Barat, di Sumatera Barat, di Kota Pasaman Barat. Nah, ini juga ada sekitar lebih kurang 200 hektar ya. Nah, ini mungkin sesi terakhir ya, kermen terakhir tanaman kita yang akan dilaksanakan tanam lebih kurang dari 6-8 hektar yang sisa ya. Insyaallah nanti selesai penanaman. Nah, diperkirakan mungkin 1 hari 2 hari ini selesai penanaman tanaman seluas 250 hektar di Bumi Raya ini. Itu mungkin kesan kita sangat luar biasa karena kita lihat dari depan menjelang masuk kita ke hamparan-hamparan di paling ujung ini sudah selesai penanaman selama 2 hari ini, dan kita siap mengawal pertanaman. Dengan hama barangkali berkoordinasi dengan PUBT kita dan juga mengantar tanaman itu tumbuh optimal, sehingga nanti dia berproduksi sesuai harapan kita yang insya Allah tidak akan diragukan lagi, mencapai 6-8 ton. Jadi itu Pak, mudah-mudahan ke depan kita lebih berharap lagi tetap terjalin koordinasi kita antara pemilu kita, Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, Kementerian Pertanian, dan kelembagaan petani ya. Ini harusnya satu. Karena kalau tidak satu nanti tidak akan bisa kita capai. Mudah-mudahan dengan sinergi ini kita bisa lebih optimal lagi, dan untuk kawasan Bumi Raya ini tidak asing besar, dan kita berharap juga nanti NT berikutnya yang dari Ibu Edna dengan kawan kita siapkan nanti. Kita tidak berhenti di NT1, berhenti NT2, NT3. Ini NT2 ya, NT1 ya, NT1 nih. Nah, nanti NT2 kita siapkan lebih maksimal. Nanti itu Pak kesan-kesan kita, dan saya melihat di sini sangat luar biasa karena hamparan pertanamannya hamparan sangat terlihat jelas, fakta lapangan seperti itu. Barakallahu fiik, ketemu kita dengan Kadis, alhamdulillah edukasi secara langsung dan perhatian besar untuk wilayah Nagari Buni melalui kegiatan bimbingan Ibu Ifna. Juga kami ucapkan terima kasih Bu. Istiqomah dari Ifah, insya Allah akan selalu memberikan perhatian khusus untuk kegiatan ini dan ikut serta mempromosikannya kepada pemerintah juga. Mudah-mudahan kegiatan walaupun kita dari STK Ifah, namun kegiatan umum juga kita ikut serta di dalam. Wallahu a'lam. Terima kasih dari Al-Mulai TV. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Kami mewakili pimpinan daerah, Bupati, Wakil Bupati, Kota Barat, turut serta melaksanakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian melalui BPSDMP Sumatera Barat. Hari ini ada 5 provinsi yang melaksanakan tanam serempak yang di bawah kepemimpinan manajerial dari Kepala BPSDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan dipusatkan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini tempatnya kita berada di Kecamatan Tinali, Nagari Bunui,
Kabupaten Sumatera, khusus Sumatera. Di Pasaman Barat ada 2 lokus yang dipusatkan di luar 11 kecamatan yang ada tanam sempak pada hari ini. Di mana total luasnya ada sekitar 109 hektar ya berdasarkan rapor kita kemarin di provinsi, di BBRNP Provinsi Sumatera Barat di Padang kemarin bersama Ibu Kepala Badan dan jajaran termasuk Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini pelaksanaannya untuk seluruh kabupaten kota yang berada di 5 provinsi, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Yang acara seremoni dilaksanakan dari pagi dan hari ini dilaksanakan untuk pelaksanaan tanam sempaknya secara bersama di tingkat-tingkat hamparan sawah yang berada di kecamatan di bawah binaan daripada Inker masing-masing dan jajaran penyuluh sampai hingga PPKP tersibuk di PPKP Provinsi Sumatera Barat. Nah ini kita akan melaksanakan di Sialang ya, Bunuh di Kecamatan Kinali, Kabupaten Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Dan insya Allah pada hari ini kita siap menanam sesuai dengan lokasi target yang ditetapkan oleh Kepala Badan di bawah pemimpinan Pak Menteri Pertanian sebanyak seluas ya 109 hektar. Insya Allah pada hari ini tersebar di 11 kecamatan yang terluas berada di 2 lokusnya berada di 2 kecamatan di Kinali dan Anamata. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Mungkin salam dari semua terkait jajaran pemerhati pertanian Kabupaten Sumatera, salam petani Kabupaten Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, memberikan keberkahan umur, harta dan sawah Sialang Jaya jalur 4 ini. Orang-orangnya bersyukur kepada Allah, orang-orangnya bertakwa kepada Allah sehingga makmur kembali dan menjadi salah satu pangan bagi Nagari Bunuh ini. Bapak, Ibu, dan para pendengar Al-Munana TV, kita bertemu dengan Dinas Pertanian PPL, Ibu Ifna Rahmi SST yang sedang membimbing anak-anak kita. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Ibu kita sehat. Kegiatan kita di sekolah lapangan ini sudah berkali-kali, Bu. Ini yang kedua kali dengan Ibu ya. Nah, kemarin Ibu berdua di jalur 1, Bu. Sekarang di jalur 2. Alhamdulillah, Al-Munana Ikhwan ini bukan hanya sebatas bertani yang dipraktekkan, namun yang lainnya juga dipraktekkan. Baik, Ibu, kita minta waktunya minimal 2 menit untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau dilihat dalam beberapa waktu ini kita melaksanakan kegiatan sekolah lapang, antusias anak-anak kita sangat bagus sekali. Itu yang penting harus kita pupuk dari sejak dini sehingga mereka harapannya memang kami dari penyuluh pertanian. Sekarang sebenarnya kami sudah ke Kementerian Pertanian, Bapak ya. Jadi harapan kami kita memperkenalkan anak-anak kita dari sejak dini pertanian khususnya tanaman padi sehingga mereka benar-benar bisa nanti terus ibaratnya bisa memberikan yang terbaik lah nanti di bidang pertanian walaupun mungkin di sekarang mereka belum bisa untuk menyukai pertanian. Harapan kami dengan adanya sekolah lapang ataupun subtema tentang pertanian ini bisa menimbulkan rasa cinta dan keinginan untuk terus melaksanakan kegiatan budidaya padi sehingga memang bisa dipertahankan di Nagari Sialang ini karena memang kita tahu bersama bahwa di Kecamatan Kinali cuman Nagari Bunuh yang terus menerus menanam padi dan alhamdulillah tidak ada alih fungsi dan itu memang sangat kita apresiasi dan ini adalah generasi kita, generasi yang akan melanjutkan perjuangan Bapak petani kita sehingga dari kecil sudah terjun ke sawah, harapannya juga sawah bisa mereka pertahankan ke depannya. Mungkin itu saja. Syukran kasih khair. Alhamdulillah sebelah kita ada petani tulen, Bu. Ini profesional. Sudah berapa tahun bertani, Pak? Ya kemungkinan dari mulai berumah tangga kemungkinan udah ada 20 tahun kan. Baru 20 tahun, berarti tidak di masa pembukaan ya? Di masa pembukaan awal. Oh, masa pembukaan awal. Kalau informasinya, sawah ini ada berapa hektar di Sialang Jaya? Kalau informasinya sawah Sialang kalau nggak salah hitungannya kemungkinan 290 sampai Renjire 250 hektar. 250 hektar, lebih kurang. Kemudian keadaan penduduk kita ketika panen, apakah ada mereka berzakat? Alhamdulillah ada, Pak. Alhamdulillah. Itu yang penting, Bu ya. Ketika Allah berikan kemudahan menanam padi lalu bersyukur, salah satunya sholat dan zakat tidak ditinggalkan, Pak ya. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama anak-anak walaupun anak-anak ini masih posisi belum sesuai dengan harapan, namun inilah edukasi kita kepada pemerintah untuk terus, dan kita minta juga pemerintah untuk memberikan ya semacam perhatian khusus lah kepada pembimbing kita, Ibu Ifna Rahmi SST yang sudah banyak talang buana di negeri ini. Tolong kepada Bapak Pemerintah Pasaman Barat terutama Bapak Haji
Yulianto, ini sahabat kita, ada perhatian khusus untuk Sialang Jaya ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minuna Ikhwah TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Mu'minuna Ikhwah Masamat Barat mengucapkan ahlan wa salam kepada Bapak dan Ibu Dinas Pertanian Kecamatan Kinali dan Masaman Barat dalam rangka sekolah lapang di Sialang Jaya ajaran 2025-2020. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berkah. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak ibu? Enggak ya, udah lemes. Padahal baru selesai makan ya. Nah, kita buka dulu acara sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara sekolah lapang pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kepala sekolah, terus pembina dan ustazah yang hadir pada hari ini, dan teristimewa kepada anak-anak ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin tidak banyak karena memang tujuan kita di sini untuk bersenang-senang ya ibu, anak-anak ya. Bersenang-senang atau gimana ini, mau berpanas-panasan? Jadi kalau untuk masalah tanaman padi, udah ada nggak yang belum tahu tanaman padi? Udah tahu ya, karena rata-rata kita di sini punya sawah, ya nggak? Iya, jadi kalau ibu tanya, kalau kita bicara masalah tanaman padi, apa yang terbayang sama anak-anak ibu? Pacet. Iya, pacet ya yang kebayang kalau padi. Apa kira-kira yang kebayang kalau kita ngomongin masalah padi gitu? Apa yang kebayang itu? Apa yang kebayang? Kebayang nggak nasi? Nah, jadi tanaman padi ini nanti yang akan menghasilkan padi. Oh, padi yang menghasilkan duit ya, bener sekali itu. Jadi tanaman padi ini yang akan nanti menjadi nasi yang tadi kita makan. Jadi kalau untuk masalah tanaman padi mungkin anak-anak ibu udah tahu semua. Kalau yang namanya nasi itu adalah kebutuhan pokok kita. Kalau seumpamanya kita nggak makan nasi, apa yang terjadi anak-anak ibu? Mati. Nggak semudah itu mati ya. Lemas yang jelas ya, lemas, terus nggak semangat, kurang gizi, malah sakit perut. Jadi memang penting sekali anak-anak ibu dari dini mengetahui tanaman yang menghasilkan menghasilkan nasi tersebut, sehingga memang benar-benar nanti bisa dimanfaatkan dengan baik, atau ibaratnya bisa kita teruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi kalau di sini mungkin ada beberapa informasi anak-anak ibu sebelum kita tanam. Kalau di sini tanaman padi itu ada dua jenis kalau rasanya. Kalau rasanya itu jenis pertama itu pulen. Pulen tahu nggak anak ibu apa artinya? Pulen empuk ya. Nah, rata-rata yang kita tanam di daerah Sialang ini adalah jenis padi pulen. Karena memang berarti kesukaan untuk daerah Bunui ataupun kita semua di sini biasanya pulen ya. Terus ada lagi jenisnya pera atau keras. Biasanya anak-anak ibu makan di rumah keras atau empuk? Empuk. Nah, berarti itu kesukaan keluarga kita. Jadi yang di Sialang ini dia juga ada beberapa jenis yang kita tanam untuk varietas ataupun jenis yang pulen. Itu biasanya Impari 32. Rata-rata kebanyakan di sini Impari 32. Jadi ada juga Cipayung ataupun Ciherang, tapi tidak sebanyak Impari 32. Nah, bagaimana nanti sistem tanam kita sebelum kita turun ke lapangan? Anak-anak ibu harus tahu dulu apa yang akan kita laksanakan tadi nanti ke sawah. Tidak hanya nanti kita langsung nyebur aja gitu, enggak. Nanti kita kalau bisa kita leretan ini kita tanam semuanya walaupun cuman beberapa baris, sehingga nanti bisa menjadi pengalaman kita nanti di saat kita sudah besar. Jadi pertama yang sebelum kita tanam, yang jelas kita itu udah tahu anak ibu kan itu apa namanya yang di itu
Yang di Jadi itu namanya persemaian. Jadi padi itu kita tebar di semai, nah jadinya seperti itu. Nah, kalau udah kalau itu umurnya kalau nggak salah itu udah 25 hari, berarti wajib lagi kita pindahkan ke tanaman kita ke lahan ya kayak gini. Nah, ini yang kita akan tanam nanti gitu ya. Terus selanjutnya nanti kalau bisa karena kita di sini kan airnya terlalu tergenang. Sebenarnya kalau kita mau nanam itu bagus sawah kita itu tidak terlalu tergenang. Kayak di belakang ini sebenarnya harusnya kayak di belakang ini sebelum kita tanam. Kalau seperti ini takutnya nanti kalau kita tanam dia mudah mengapung lagi gitu, nggak kokoh dia di dalam tanah. Jadi kalau anak-anak ibu nanti mau nanam memang harus ditanam sampai kokoh ke tanahnya sehingga nanti pas saat airnya banyak dia tidak mengapung ataupun lepas dari tanah tersebut. Nah, kalau seumpamanya nanti sudah selesai kita tanam, biasanya kalau tanaman ini butuh makan apa enggak, nah Ibu? Kalau kita makannya nasi, kalau tanaman padi apa makanannya? Air. Terus apa lagi? Pupuk. Pinter. Siapa yang ngomong pupuk tadi itu? Siapa yang ngomong tadi pupuk? Ibu kasih hadiah. Tidak, yang bermanfaat aja. Al-Mu'minuna Ikhwah TV. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.